Sertifikat tanah terbitan 1961 sampai 1997 dinilai memiliki resiko tinggi terhadap penyerobotan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan, sertifikat pada periode tersebut tidak memuat batas bidang tanah secara detail. Nusron menyampaikan, ketiadaan peta kadastral di bagian belakang sertifikat membuat lokasi tanah menjadi sulit ditelusuri. Kondisi ini menyebabkan pemilik tanah rentan mengalami kehilangan atau penguasaan oleh pihak lain karena batasannya tidak terdokumentasi dengan baik. Nusron mendorong pemilik tanah untuk segera melakukan transformasi ke sertifikat tanah elektronik sebagai upaya pencegahan masalah di masa mendatang. Nusron menyampaikan, sertifikat lama yang tidak memiliki peta kadastral memiliki potensi masalah yang sangat tinggi. Tanpa peta kadastral, posisi tanah, batas bidang, dan titik koordinat tidak tercatat secara sistematis. Situasi ini menyebabkan pemilik tanah sering mengalami kebingungan saat ingin memastikan lokasi atau batas properti. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemilik tanah tidak dapat menunjukkan batas sebenarnya ketika ada perselisihan di lapangan. Nusron menegaskan, ketelitian dalam pencatatan batas tanah pada era 1960-an sampai 1990-an masih terbatas, sehingga banyak dari sertifikat itu memiliki risiko sengketa. Nusron juga menilai persoalan pertahanan di Indonesia masih kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Ia menyampaikan banyak sertifikat lama mengalami tumpang tindih kepemilikan. Hal ini paling sering terjadi di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek yang memiliki mobilitas penduduk sangat tinggi. Di wilayah padat seperti Jakarta, pemilik tanah sering tidak mengetahui sejarah lahan atau batas aslinya. Hal ini memicu konflik antar warga, terutama antara pemilik lama dan pendatang baru. Sementara itu, di wilayah non-perkotaan, masyarakat bisa memiliki ikatan sosial kuat dan riwayat lahan diketahui oleh tokoh setempat, sehingga risiko sengketa cenderung lebih rendah. Nusron mencatat saat ini terdapat sekitar 13,8 juta sertifikat lama yang berpotensi menimbulkan masalah. Data menunjukkan mayoritas kasus terjadi di kawasan Jabodetabek. Transformasi ke sertifikat elektronik dianggap sebagai solusi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah. Sertifikat elektronik menyimpan data bidang tanah secara digital dan terintegrasi dengan peta kadastral. Sistem ini memudahkan pemilik tanah untuk melacak batas, posisi, dan ukuran bidang tanah secara akurat. Kelebihan lainnya, data tersimpan lebih aman, tidak mudah rusak, dan lebih sulit dipalsukan. Dengan dokumen digital, pemilik tanah tidak perlu lagi khawatir terhadap resiko kehilangan dokumen fisik atau perselisihan akibat ketidakjelasan batas. Berdasarkan informasi Kantor Pertanahan Kota Bogor, proses mengubah sertifikat lama ke format elektronik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pemilik tanah menyiapkan dokumen persyaratan. Dokumen ini meliputi formulir permohonan bermaterai, sertifikat asli, fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta surat kuasa jika pengurusan diwakilkan. Kedua, petugas melakukan pemeriksaan berkas untuk memastikan seluruh dokumen lengkap dan sesuai. Proses ini dilakukan sebelum data kepemilikan dimasukkan ke dalam sistem pertanahan digital. Ketiga, pemohon melakukan pembayaran PNBP sebesar Rp150.000 secara non-tunai. Keempat, pemohon menunggu proses penerbitan sertifikat elektronik
yang memerlukan waktu sekitar 19 hari kerja sejak pembayaran dinyatakan selesai. Setelah proses selesai, pemohon dapat mengambil sertifikat elektronik dalam bentuk satu lembar fisik dengan data terintegrasi secara digital dan sistem keamanan yang lebih kuat. Transformasi sertifikat lama ke format elektronik menjadi langkah penting untuk menghindari risiko kehilangan hak atas tanah. Dengan data yang lebih kuat dan terverifikasi, pemilik tanah punya perlindungan hukum yang lebih kuat. Pemerintah mendorong pemilik tanah untuk segera melakukan pembaruan agar risiko sengketa dapat ditekan di masa mendatang.